A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Nastiti Lastari dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Ibu Fiza Dora Selpa Pertiwi MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pembentukan bumi. Kira-kira kalian udah tahu belum teori pembentukan bumi itu apa? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Pertama, teori nebula atau kabut. Teori nebula atau kabut biasa disebut juga dengan teori Canlaplace. Teori ini merupakan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Pada pertengahan pengembunan, banyak partikel-partikel memusat yang membentuk sebuah bintang atau matahari. Dan pada partikel yang berada di pinggir membentuk sebuah planet dan sisanya membentuk meteor, asteroid, komet, dan lain-lain. Suatu waktu kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Kedua, teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang. Lalu, lidah pijar ini membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah belah. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet, salah satunya yaitu bumi. Ketiga, teori Big Bang. Dikonfirmasi bahwa teori Big Bang pertama kali dijelaskan oleh Abe Georges Lemaître asal Belgia pada tahun 1920. Berdasarkan teori yang ia temukan, alam semesta terbentuk akibat dari kondisi yang super padat. Kondisi ini menyebabkan panas yang luar biasa, kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Big Bang merupakan teori model kosmologi tentang asal-usul alam semesta yang paling mendekati kebenaran. Dalam teori ini dikemukakan bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses selama miliaran tahun. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta ini terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusatnya. Dalam teori ini disebutkan juga bahwa dia ada bagian besar yang membentuk cakram raksasa. Cakram raksasa ini meledak membentuk nebula. Nebula atau asap ini mendingin selama 4,6 miliar tahun.
Dari proses ini akhirnya terbentuk Bima Sakti. Namun bagian-bagian kecil dari kabut raksasa mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet. Salah satunya planet bumi yang kita tempati sekarang. Keempat, teori plasma universe. Dalam teori plasma universe atau electric universe, gravitasi disingkirkan. Fokus utama dalam teori ini adalah plasma dan elektromagnetisme. Plasma dianggap sebagai bagian penting dari peristiwa kosmologi dan alam semesta itu sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa arus listrik mengalir dalam bentuk filament plasma dan daya galaksi. Arus tersebut mengalir menuju bintang-bintang dan memberikan kekuatan untuk memancar. Sekaligus mendorong pembentukan planet-planet. Teori ini pertama kali dicetuskan pada 1930-an oleh Hannes Alfvén. Alfvén berpendapat bahwa plasma menembus alam semesta, maka plasma dapat mengalirkan arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet galaksi. Sayangnya, teori ini tidak memiliki bukti melalui pengamatan yang sudah dilakukan. Bahkan teori electric universe tidak memenuhi definisi teori karena tidak dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang peristiwa alam atau fenomena yang belum diamati. Kelima, teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Morton, seorang astronom Amerika, dan Thomas C. Chamberlain, ahli geologi pada 1916. Dalam teorinya, mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika, ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian materi matahari yang terlepas dari bertebaran pada orbitnya. Lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari matahari. Namun material-material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Pada akhirnya tercipratlah planet-planet dan material tersebut, salah satunya bumi yang kita tempati ini.